Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laura Anggraini dengan nomor NPM 22001042010. Saya dari kelas A Pendidikan Ekonomi 2020. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah belajar dan pembelajaran. Di sini saya akan membuat video komentar tentang video yang sudah di-share sebelumnya, yaitu tentang materi metode mengajar oleh Rasulullah SAW. Baik, dari video yang sudah saya tonton tadi, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Fajar Ramadhani. Karena apa? Rasulullah memang ditakdirkan untuk menyempurnakan akhlak. Baik, dari video yang sudah saya tonton tadi, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak dosen Fajar Ramadhani, yang mana karena Rasulullah itu memang ditakdirkan untuk menyempurnakan akhlak, dan yang mana akhlak ini adalah salah satu presentasi dari suatu keilmuan. Dari banyaknya permasalahan yang ada dalam pembelajaran, di sini metode pembelajaran yang tidak sistematis menjadi salah satu faktor utamanya. Kita sebagai calon tenaga pendidik, kita harus mengetahui apa dan bagaimana cara Rasulullah SAW dalam mengajar dan mendidik para sahabatnya, sehingga para sahabatnya itu menjadi generasi yang tumbuh terbaik di sepanjang masa. Seperti dalam kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim wa As-Silabu fi Al-Ta'lim sudah dijelaskan ada kurang lebih 40 metode mengajar Rasulullah SAW. Nah, dari video yang sudah saya tonton tadi juga sudah dijelaskan 5 cara atau metode mengajar Rasulullah SAW yang harus digunakan oleh calon tenaga pendidik, karena di setiap metode mengajar itu memiliki suatu kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai 5 metode mengajar tersebut. Baik, langsung saja pada metode yang pertama, yaitu metode pembiasan atau pengulangan. Di sini sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi, mura'u waladakum bisolati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri. Artinya, suruhlah anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun dan pukullah ketika mereka umur 10 tahun jika meninggalkan sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Dan di sini ada beberapa kelebihan dari metode pembiasaan atau pengulangan. Nah, kelebihan yang pertama yaitu dari metode pembiasaan di sini akan menambah ketepatan dan kecepatan dalam pelaksanaan. Yang kedua yaitu pemanfaatan kebiasaan-kebiasaan tidak memerlukan banyak konsentrasi dalam pelaksanaannya. Yang ketiga yaitu pembentukan kebiasaan membuat gerakan-gerakan yang kompleks dan rumit menjadi otomatis. Dan kelebihan dari metode pembiasaan yang terakhir yaitu tidak hanya berkaitan dengan aspek lahiriah, tetapi juga berkaitan dengan aspek batiniah. Dan metode yang kedua yang digunakan oleh Rasulullah SAW yaitu metode dialog. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian siapakah orang yang muflis atau bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang muflis, bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta. Rasulullah SAW bersabda,
Orang yang muflis dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan melaksanakan sholat, menjalankan puasa, dan menunaikan zakat. Namun ia juga datang membawa dosa dengan mencela si ini, menuduh si ini, memakan harta si ini, dan menumpah darah si ini, serta memukul si ini. Maka akan diberinya orang-orang tersebut dari kebaikan-kebaikannya. Dan jika kebaikannya telah habis sebelum ia menunaikan kewajibannya, maka diambillah keburukan dosa-dosa mereka, lalu dicampakkan padanya dan ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Dari metode mengajar ini terdapat beberapa kelebihan, diantaranya yaitu di mana situasi kelas akan hidup karena anak-anak aktif berpikir dan menyampaikan beberapa pendapat atau buah pikirannya. Dan selanjutnya yaitu dapat melatih anak untuk berani mengutarakan pendapatnya. Yang ketiga yaitu menimbulkan perbedaan pendapat antara murid sehingga menghangatkan proses diskusi. Kelebihan yang keempat yaitu mendorong murid untuk lebih aktif dan bersungguh-sungguh. Dan yang kelima yaitu walau proses ini agak lambat, tetapi guru dapat mengontrol pemahaman atau pengertian murid dari masalah-masalah yang dibicarakan. Dan yang terakhir yaitu pertanyaannya dapat membangkitkan anak untuk menilai suatu kebenaran, menarik perhatian anak, melatih anak untuk mengingat, dan dapat memusatkan perhatian siswa. Metode mengajar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang digunakan selanjutnya yaitu metode perumpamaan atau analogi. Dalam hadis riwayat Muslim telah dijelaskan, masalul mu'minin fi tawaddahim wa ta'atufihim wa tarahumihim masalul jasad idastaka minhu udwun tada asairul jasadi bisahari wal humma, yang artinya perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan mengayangi seumpama tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari metode pengajaran ini juga ada kelebihannya. Yang pertama yaitu memudahkan pemahaman mengenai suatu konsep. Yang kedua yaitu membina akal atau nalar agar terbiasa berpikir secara valid dan analogis. Kelebihan yang ketiga yaitu mampu menciptakan motivasi yang menggerakkan aspek emosi dan mental manusia. Dan di sini ada metode pengajar yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat yaitu metode ceramah. Sudah dijelaskan, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada kami, wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. Muttafaq alaihi. Di dalam metode ceramah juga terdapat beberapa kelebihan, di antaranya efektivitas waktu, tenaga, dan kondisi. Yang kedua yaitu melatih kompetisi menyimak peserta didik. Dan yang terakhir yaitu pemahaman lebih komprehensif.
Metode yang kelima yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajar yaitu metode targhib dan tarhib. Dalam metode targhib telah dijelaskan, Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang membaca satu huruf Al-Quran akan mendapat pahala satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf." Dalam metode tarhib juga telah dijelaskan, apabila kamu meninggalkan sholat dengan sengaja, karena orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja terlepas dari naungan Allah dan Rasul-Nya. Sekian video komentar dari saya dan penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.